Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua teman-teman sekalian, potongan takwa adalah wal amalu bitanzil. Setelah kita tahu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada Tuhan selain Dia, la ilaha illallah. Dia telah mengutus nabinya Muhammad SAW menurunkan Al-Quran wahyu supaya kita tahu mana halal haram, kita tahu hukum-hukumnya, kita tinggal jalankan sampai meninggal masuk ke dalam surga insyaallah. Maka teman-teman sekalian, kita harus mengikuti dengan definisi yang kedua, al-amalu bitanzil. Tinggal bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di Indonesia ini kita mau beribadah tapi semau kita, bukan maunya Allah. Ini nggak bisa. Harus ikutin Allah. Allah bilang subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Allah bilang syaratnya harus wudu, hadap kiblat, tutup aurat, harus. Nggak diikutin, batal. Duhur, asar, 4 rakaat, ya sudah begitu. Kita nggak ada tugasnya sebagai manusia memprotes. Kenapa duhur sama asar berdekatan ya, dua-duanya 4 rakaat? Coba Allah gabungin aja jam 2 siang kita sholat 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu sebagai pencipta. Kita ikutin, tidak ditambah, nggak dikurangin, gitu kan? Maka Allah akan terima. Anda kalau bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaannya bilang begini, kalau hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju hitam, Rabu pakai baju biru ya. Ada pegawai datang hari Senin pakai baju biru, pakai baju hari Rabu, walaupun rapi, tidak diterima sama perusahaan. Karena peraturannya harus pakai baju yang warna hari Senin, gitu kan? Itu baru peraturan manusia. Bagaimana peraturan Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak manusia melanggar masalah ini semaunya sendiri. Kita sudah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tulis sebuah buku, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah, insya Allah. Saya belum terbitkan sekarang, tapi mudah-mudahan. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Buku ini sengaja saya tulis untuk mengingatkan banyak umat Islam, terutama di Indonesia yang sudah bergelar kiai ini, itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang mengalahkan? Dia buat ibadah yang dia mau sendiri. Ditanya, Pak Kiai, dari mana dalilnya? Nabi pernah kerjain nggak? Nggak pernah, tapi bagus. Loh, bagus ini harus di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kamu, gitu kan? Nggak boleh sembarangan nih. Kalau orang bebas berbuat semaunya teman-teman sekalian, semua ibadah yang tidak punya panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Ibadah yang dibuat-buat, gitu kan? Orang mau buat sendiri. Kalau Anda mau lakukan silakan, terserah. Tapi harus tahu, ada sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak. Tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Buang-buang waktu, buang-buang biaya dan seterusnya. Teman-teman sekalian, fokuslah pada ibadah yang sudah ada panduannya. Itu aja sudah banyak sekali. Coba saya kasih rasional. Subuh, besok subuh insya Allah ada sholat sunnatul fajr. Kalau orang biasa sebut qobliyah, subuh. Ini juga banyak orang salah paham, dianggap sunnatul fajr adalah sebelum azan subuh. Ini nggak benar. Sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkannya, sunnatul fajr itu antara azan dan iqamah subuh, dan beliau kerjakan, lalu beliau mengatakan rak'atai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr antara azan dan iqamah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu kita sholat subuh. Setelah sholat subuh ada zikir pagi, gitu kan? Ada zikir pagi. Nabi SAW mengerjakannya. Lalu kemudian kita istirahat sebentar, sudah ada duha. Kita punya kesempatan kerjakan 2 rakaat sampai 12 rakaat. Baik, istirahat sebentar, ada duhur. Ada qobliyah duhur 4, ada duhurnya 4, ada ba'diyah duhur 4. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Baik, istirahat sebentar, ada asar. Ada qobliyah asar 4, ada asar 4, kemudian ada juga zikir sore. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Sebentar istirahat ada maghrib, qobliyah maghrib 2, maghribnya 3, ba'diyah maghrib 2, kemudian habis itu isya. Sebentar istirahat ada isya, qobliyah isya 2, isyanya 4, ba'diyah isya 2. Sebentar istirahat ada tahajud 8 rakaat sama witir 3, kan gitu. Kemudian kembali lagi subuh. Ini padat sekali teman-teman sekalian. Mana ada waktu karang-karang ibadah nih. Ini belum kita bicara majelis ilmu, belum bicara baca Quran, belum bicara jenguk silaturahim keluarga, jenguk orang sakit. Banyak ibadah yang ada perintahnya. Lalu kenapa mau buat ibadah yang tidak ada perintahnya? Ini untuk apa? Gitu kan? Habisin waktunya untuk apa teman-teman sekalian? Karena Nabi SAW sudah bilang, bukan kata saya, siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan tertolak, tidak diterima. Makanya Ali bin Abi Thalib tekankan definisi dalam masalah takwa. Patuh pada Allah, ikutin perintah wahyu Al-Quran dan Sunnah. Diperintahkan kerjakan, tidak diperintahkan jangan dikerjakan. Sampai sebagian ulama mengatakan
Siapa yang berani menambah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia menganggap dirinya lebih pintar daripada Nabi SAW. Oh, Nabi sebelum meninggal sudah menjelaskan kepada kita, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka kecuali sudah saya jelaskan, kata Nabi. Gak usah ditambah, gak usah dikurangin. Kerjaan itu saja, cukup. Gitu kan? Jadi fokus di masalah ibadah sesuai dengan wahyu. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saja depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan kerjakan ini, jangan ragu tanya. Maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Biar kami benar nih kerjainnya, gitu kan? Jangan dikarang-karang. Kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, semua perkataan bisa ditolak, diterima kecuali pemilik kuburan ini, ditunjuk kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita punya standarisasi hukum, Muslim Afrika, Muslim bule di Eropa dan Amerika, Muslim Jazirah Arab, Muslim di Asia Tenggara, Melayu, sama saja. Selama syahadat hukum halal haramnya sama, ibadahnya sama. Wong kiblatnya satu, Ka'bah, Tuhannya satu, Allah, Nabinya satu, Muhammad SAW, ya kan? Kitabnya Al-Quran sama, kenapa harus ada perselisihan? Banyak orang salah paham. Oh, ada hadis Nabi ikhtilaf ummati rahmah. Dari mana hadis ini teman-teman sekalian? Hadis maudhu ini, hadis palsu. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Dari mana rahmat? Kalau begitu berarti Nabi SAW suruh kita berselisih dong, gitu kan? Padahal hadis Nabi jelas disuruh bersatu, gitu kan? Orang mukmin seperti orang sama mukminnya seperti satu taman yang saling merapatkan diri satu sama yang lain. Seperti satu jasad, kalau satu luka semuanya badannya demam. Kan begitu. Bukan disuruh berselisih. Dan ini hadis-hadis sahih, ini malah hadis yang palsu. Bagaimana kita bisa pegang pada hadis ini? Maka belajar yang benar teman-teman sekalian. Ini potongan yang kedua. Dan ini diajarkan oleh Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sering dimuliakan oleh orang Syiah, orang Sunni, yang jelas Khalifah Rasyid yang keempat. Yang ketiga teman-teman sekalian, al-ridho bil qalil. Definisi takwa, setelah takut kepada Allah, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga adalah ridho terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata kita. Sedikit saya ingin jelaskan konsep syukur di sini teman-teman sekalian. Ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita, selalulah bersyukur, selalulah lihat orang yang di bawah kalian, maka kalian akan bersyukur, karena itu akan menambah nikmatnya Allah. Kaidahnya kata ulama, kalau kita diberikan nikmat, kita lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Contohnya, kalau kita masih pakai sepeda teman-teman sekalian, jangan lihat orang yang pakai motor. Kita tidak akan pernah bersyukur. Syukuri sepeda, Allah akan pindahkan ke motor. Kita lagi naik motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kita tidak akan bersyukur, lihat orang yang naik sepeda. Kita punya mobil satu tahun 2012, jangan lihat orang yang 2015. Tidak akan bersyukur. Syukuri yang ada. Kita pakai mobil satu, jangan lihat orang yang punya dua mobil. Kita tidak akan bersyukur. Selalu lihat orang yang di bawah, kata Nabi SAW. Kita jalan kaki pun, naik sepeda ada orang jalan kaki. Kita jalan kaki ada orang yang puntung kakinya, gitu kan? Lihat selalu orang yang di bawah, kita akan selalu bersyukur. Dan hanya itu yang Allah minta. Syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu saja. Sebagian ulama salaf dari sahabat dan tabi'in teman-teman sekalian, kalau lagi bergerak, bekerja, jalan, beraktivitas, lisan mereka kalau tidak lagi ngobrol sama orang, kalau bukan alhamdulillah, astagfirullah, dua saja. Syukuri nikmat Allah, bertobat kalau ada dosa. Ini dua kata kuncinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus begitu, berzikir kepada Allah SWT. Sampai dinukil Syekh bin Baz rahimahullah, seorang mufti Saudi yang sudah meninggal, aslinya dari Yaman tapi warga negara Saudi yang buta matanya. Beliau rahimahullah, kalau lagi terima telepon, dinukil oleh dari murid-muridnya, kalau lagi terima telepon, kalau beliau lagi dengarkan pembicaraan orang yang sedang mengeluh, beliau sambil berzikir. Alhamdulillah, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Lagi berzikir, gitu kan? Kalau sudah saja beliau jawab. Jadi tidak ada waktu jeda kosong. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jeda lampu merah teman-teman sekalian, berzikir kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukuri terlalu nikmat Allah. Karena ini passwordnya, ini kata kunci untuk bertambah nikmat dengan kalimat itu. Cuma sayangnya kita mau bersyukur, ya, kalau kita anggap itu nikmat. Saya menemukan penelitian saya pribadi di teman-teman di lapangan kita ini. Kenapa banyak umat Islam yang jarang bersyukur? Karena mereka mau bersyukur kalau yang sudah dianggap oleh dia nikmat. Kalau yang dia belum anggap nikmat, dia tidak bersyukur. Misal, targetnya mobil, Allah masih kasih motor. Dia tidak syukur itu motor. Kamu naik apa datang? Naik motor. Mana motor kamu? Itu tuh yang sudah butut, tuh sudah 5 tahun. Padahal motor ini sudah banyak ngantar dia kemana-mana. Gitu kan? Coba alhamdulillah di motor saya, Masya Allah berjasa. Insya Allah sebulan kemudian Allah ganti. Gitu. Syukuri dulu yang ada. Gitu kan? Orang banyak mengeluh, tidak mau bersyukur. Karena dia belum anggap nikmat. Dia targetnya rumah besar, Allah masih kasih rumah kecil. Tidak disyukuri.
Ini rumah saya, tapi sering gini, tapi masih kecil, tapi masih begini. Ada orang subhanallah dari pertama ketemu sampai pisah semuanya keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, pembantu saya begini, kerjaan saya begini, semua keluhan. Tidak pernah lisannya mengatakan alhamdulillah. Bagaimana Allah mau tambah nih? Nggak mungkin. Baik, tingkatan manusia. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat teman-teman saya. Kalau kita flu, ada orang flu dan demam. Jangan lihat orang yang sehat, karena kita tidak bersyukur gitu kan. Atau kita tidak bisa sabar. Kalau kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang meninggal. Maksimal mati gitu kan. Baik, ada orang yang lebih berat daripada kita, maka kita selalu bisa menjalani kehidupan gitu kan. Harus begitu memang konsepnya. Dan kata para ulama, manusia ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan orang yang paling bawah, bobrok sekali. Dikasih nikmat tidak pernah bersyukur, apalagi cobaan. Ini orang dari pertama ketemu sampai pulang tadi keluhan semua. Semuanya keluhan, tidak pernah lisannya bilang alhamdulillah. Bagaimana keluarga kamu? Istri saya cerewet, suami saya jahat, ini, kerjaan saya tidak baik, saya kerja begini. Padahal dia hidup nih, nafasnya masih masuk gratis nih, nafas. Padahal kalau dia sesak nafas bayar tabung berapa juta tuh di rumah sakit. Masih bisa bernafas, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Ini manusia paling bobrok. Apalagi kalau cobaan datang, flu satu kampung tahu dia flu tuh. Ada golongan yang kedua, orang mukmin. Ini standar, kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. In asabahu sarra syakar wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar. Udah. Dan sabar ini teman-teman sekalian tangkap definisi dari saya. Sabar itu bukan elus dada duduk manis, salah. Indonesia suka itu sabar ya disuruh duduk. Bukan, salah. Sabar itu kata ulama adalah menerima takdir Allah lalu ikhtiar cari jalan keluarnya. Itu sabar. Kita bangun pagi sakit nih, flu. Terima dulu takdirnya Allah. Allah lagi coba saya. Lalu ikhtiar minum obat. Itu sabar namanya. Jadi bukan sabar duduk manis. Ya sudahlah nanti Allah sembuhin kalau enggak bisa. Ini harus difahamin ya. Standar orang yang standar adalah orang mukmin tadi. Ada orang yang di atasnya. Kata ulama, diberikan nikmat bersyukur, diberikan cobaan bersyukur. Ini tingkatan tertinggi. Selalu lisannya pun bersyukur. Bahkan sebagian ulama salaf dari sahabat dan tabi'in, mereka malah bermuhasabah, beristighfar kepada Allah kalau dalam 1 tahun tidak pernah sakit. Mereka malah istighfar, ini ada apa nih? Gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Karena kalau ujian datang tidak ada waktu untuk bermaksiat. Gitu kan? Mana ada waktu bermaksiat kalau lagi sakit, lagi ada cobaan, lagi ada utang banyak dipikirin, gitu kan? Gak ada waktu untuk maksiat. Tapi kalau lagi leha-leha, semuanya lagi ada, terbuka sekali itu syaitan. Dikipas-kipas sama syaitan. Ayo zina, ayo gini, ayo ke diskotik, ayo gini, buat ini, gak apa-apa nanti taubat. Ini digoda sama syaitan. Nah, tingkatan ini tertinggi teman-teman sekalian. Bagaimana memahaminya? Bagaimana kalau diberikan nikmat bersyukur baiklah. Setiap minum alhamdulillah, makan alhamdulillah, apa saja alhamdulillah. Dan kita tahu, minum disuruh habis minum baca alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah. Tujuannya supaya nikmat itu terus bertahan dan bertambah, gitu kan? Baik. Kalau kita diberikan cobaan, bagaimana caranya bisa bersyukur? Ulama berikan gambaran dengan cara tadi menggunakan kaidahnya, membayangkan sesuatu yang lebih berat daripada itu. Misal, ini saya kasih contoh. Kalau ada seseorang pulang ke rumahnya, kemudian ditemukan rumahnya kebakaran. Apa yang harus dilakukan? Di dalam Islam teman-teman sekalian, kalau sesuatu sedang terjadi, kita dianjurkan untuk tidak bertanya kenapa terjadi. Sudah selesai, kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, ucapkan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, Allah berbuat yang dia mau. Sudah selesai, gitu kan? Kalau kita pulang ke rumah, ternyata rumah kita kebakaran. Yang kita harus lakukan dalam Islam, kata para ulama, tidak bertanya kenapa kebakaran, tapi solusinya. Apa jalan keluarnya? Baik, panggil tetangga, ambil air, telepon pemadam kebakaran, ikhtiar, itu tugas kita. Kalau lagi datang musibah, kita ikhtiar, gitu kan? Sambil menikmatin prosesnya. Ternyata rumahnya juga hangus, nggak ditemukan sedikit pun. Apakah dia masih bisa bersyukur teman-teman sekalian? Jawabannya iya, dengan sangat jelas. Dia bisa mengatakan alhamdulillah saya nggak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah, saya ikut terbakar. Dan puncak daripada masalah kalau seseorang sedang ditimpa musibah teman-teman sekalian, kata ulama, adalah puncak mustajabnya doa. Puncak mustajabnya doa. Jadi kalau musibah sedang datang, itu luar biasa hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Allah ijabah doa-doanya itu. Apalagi kalau dia terzalimi, itu luar biasa kesempatan.
Kenapa? Pas kena. Baik, saya pernah punya pengalaman teman-teman sekalian. Waktu itu namanya manusia dicoba. Saya pernah ada cobaan, ada beberapa hal yang saya ingin bayar di Jakarta dan terlambat. Saya datang mau khutbah Jumat di masjid. Ini bukan masalah riya. Jadi antum bisa menceritakan sesuatu kalau bisa bermanfaat bagi orang dan kontrol masalah riyanya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu ceritakan, hai Muhammad, kalau memang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan bukan riya itu kan kalau kita iyakan, kalau kita tidak iyakan tidak akan riya. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah berkata, saya 40 tahun sholat, gitu kan? Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Dia ceritakan tentang dirinya. Dia tahu dirinya nggak riya, dia cuma berikan manfaat kepada orang. Sementara Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa menjaga 40 hari saja, tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam, imam Allah Akbar dan juga Allah Akbar, maka dia diselamatkan dari sifat kemunafikan. Selamanya nggak pernah dusta itu. Selamanya nggak bakal ungkirin janji, selamanya tidak akan berkhianat di amanah, gitu kan? Baik, teman-teman sekalian, saya pernah ada di musibah, kemudian ada masalah yang saya hadapi, lalu saya datang mau khutbah Jumat. Waktu itu masih agak lama, sekitar jam 10:30, jam 12 duhurnya. Saya masuk belum sholat duha, saya masuk masjid, saya sholat. Subhanallah, saya masuk di depan mimbar. Saya yakin tidak ada orang lihat. Lagi sholat, sujud, saya lagi asyik betul. Saya rasakan kenikmatan sujud dalam berdoa itu. Pada saat musibah, beda sekali dengan sekarang. Sekarang saya mau coba nangis nggak bisa, susah. Pada saat itu nangis sama Allah, ya Allah mudahin, ya Allah gini, ya Allah mudahin. Kita enak sekali kayak lagi curhat sama Allah gitu, merasa nikmat sampai rasanya nggak mau angkat kepala dari sujudnya. Selesai salam, subhanallah, saya duduk sambil mau baca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Rupanya antara mimbar dengan tembok masjid ada celah sedikit. Ada satu bapak rambutnya putih sekali. Dia memang jemaah masjid saya, selalu hadir di pengajian di situ, di sebuah kampus di Jakarta Timur. Kemudian dia masuk ke depan mimbar lalu dia bilang, Ustadz, saya mau tanya, Ustadz sudah pernah susun belum doa-doa yang sering dibaca di khutbah Jumat? Saya pengen tahu dari Al-Quran. Saya bilang, belum Pak, belum susun sampai sekarang. Tapi insya Allah satu waktu kalau Allah mudahin saya susun gitu. Ternyata bukan itu yang dia mau tanyakan. Dia bilang, Ustadz saya mau tanya, tadi Ustadz saya sempat lihat sujud, kok lama? Lagi baca apa Ustadz? Gitu. Saya bilang, enggak Pak, saya lagi ada masalah sama Allah. Saya curhat sama Allah, enak, merasa nyaman, cuma itu saja gitu. Lalu dia bilang, ini seperti peringatan Allah dari lisan dia, dari Allah melalui lisan orang ini. Orang tua sudah rambutnya putih semua, mungkin umurnya 85 tahun, 90 tahun, tua sekali orang itu. Dia mengatakan, Ustadz perlu tahu, saya sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmatnya sujud seperti itu. Saya berharap saya bisa sujud dan menangis seperti itu. Berharap satu kali saja seumur hidup saya. Saya lalu tiba-tiba berkata, subhanallah, kayak Allah sedang sampaikan kepada saya, kalau saya tidak timpakan musibah ini padamu hai Khalid, kau tidak akan rasakan nikmat untuk sujud. Gitu kan? Jadi musibah tuh datang kepada kita sebuah hal yang luar biasa. Musibah bisa disyukurin, gitu kan? Alhamdulillah, kita harus mengatakan begitu. Teman-teman, ada hal-hal yang kadang-kadang kita anggap buruk, tapi sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Lapar misalnya, haus, capek. Kira-kira di sini mau lapar nggak? Mau haus nggak? Mau capek nggak? Umumnya orang menjawab tidak. Karena memang orang tidak mau lapar, tidak mau haus, tidak mau capek. Tapi kita lupa teman-teman sekalian, tanpa lapar tidak enak kita makan. Tanpa haus tidak enak kita minum. Tanpa capek tidak enak kita istirahat. Coba ya, kalau antum lagi habis makan 2 piring udah kenyang, dihidangkan lagi ayam bakar, kambing bakar, sapi, macam-macam, masih mau makan? Coba kalau lagi lapar, tempe sama sambal sama nasi, enak gak? Luar biasa. Kalau lagi haus, kering tenggorokan, dikasih air es, minum, nikmatnya luar biasa. Coba kalau lagi tidak haus, Pak mau minum apa? Ibu mau minum apa? Apa ya? Dia sendiri bingung mau minum apa, karena nggak haus. Gitu. Coba kalau haus, air es, minta khusus air es. Gitu. Coba kalau dari pagi teman-teman disuruh tidur sampai malam, malam suruh tidur lagi, mau tidur nggak? Coba kalau kita banting tulang, kerja capek, malam tidur 3 jam, enak nggak? Makanya mulai sekarang kalau lapar, haus, capek bilangnya apa? Bukan adu lapar, bukan adu haus, bukan adu capek. Alhamdulillah lapar. Karena lapar masih enak seperti makan, enak lahap. Harusnya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang di mata manusia pun cobaan sebenarnya sebuah nikmat yang luar biasa. Tingkat level tertinggi teman-teman adalah nikmat ada, alhamdulillah. Cobaan ada, alhamdulillah. Luar biasa. Semua disyukurin sama dia. Karena dia tahu bagaimana Allah sangat sayang dengan dia.
Bahkan kata Nabi SAW, Inna Allah idha habba abdan ibtalah. Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Allah uji dengan ujian, gitu kan? Jadi ujian itu akan membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inilah masalah konsep syukur teman-teman sekalian. Belajarlah bersyukur ya dalam segala hal. Yang terakhir teman-teman sekalian, potongan masalah takwa adalah istidadul yaumir rahil, punya persiapan untuk menghadapi kematian. Mari kita 5 menit saja ke depan berpikir, merenungi apa yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang beriman tahu dunia ini akan dilaluin. Kita tidak akan berlama-lama di sini. Jangan sampai dunia ini menjadi target utama. Berantem gara-gara tanah, berebutan karena warisan, berebutan karena jabatan, kadang-kadang berebutan hanya karena masalah pasangan hidup. Untuk apa? Untuk apa teman-teman sekalian? Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat. Misal, saya tidak tahu bapak-bapak mengerti nggak? Kalau ibu-ibu biasanya langsung mengerti kalau masalah contoh-contoh perhiasan. Kalau ada orang punya berlian, besarnya seperti bola pingpong, kaya nggak? Rupanya ada juga bapak-bapak yang paham. Itu kaya luar biasa. Kalau dia punya berlian seperti bola basket, kaya nggak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah, terus antum naik pesawat ke atas, makin jauh, kelihatan enggak? Orang yang perebutkan tanah 1000 kali 1000 meter, 1 hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Padahal kalau dia naik pesawat hilang semua tuh. Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita naik pesawat kayak gentong-gentong lagi jalan. Cuma hiasan dunia. Apa yang mau dikejar? Gitu kan? Seorang mukmin tahu dunia hanya fasilitas saja untuk mengejar akhirat yang abadi teman-teman. Akhirat yang abadi kejar di sana. Walad darul akhiratu lahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirah, tempat akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di akhirat kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin masuk ke dalam surga, tidak ada capek, nggak ada gangguan orang, nggak ada sedih, nggak ada penyakit. Gak ada buang air besar, gak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Gak ada lagi masa tua, gak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun. Dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Nggak lebih ya daripada itu, dan tidak pendek, tidak tinggi. Jadi teman-teman yang pendek nggak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa, matanya buta, telinganya tuli, tangannya, kakinya semua putus, gitu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai, karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru. Itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sebentar. Untuk apa dikejar, teman-teman sekalian? Ingat, Nabi SAW pernah keluar dalam hadis Bukhari dari masjid beliau, kemudian beliau menggambar kotak. Lalu beliau mengatakan, inilah kotak kehidupan manusia. Seperti meja ini misalnya, inilah kotak kehidupan manusia. Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak, di bawah kaki beliau, digaris, dilewatin kotak ini sampai melewati kotak tengah, di depan, panjang. Lalu kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia. Ini angan-angannya. Angan-angannya melampaui kehidupannya. Lebih 500 tahun ke depan, padahal umurnya cuma 60-70. Lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya dengan keras dari sisi kanan garis kotak, digaris dengan keras sampai terbongkar tanah itu, digaris dan memutus garis tengah itu. Lalu beliau mengatakan, dan ini kematian yang akan datang memutus angan-angannya. Di Jakarta kemarin teman-teman sekalian, ini bukan nakut-nakutin, tapi di Jakarta kemarin begitu. Ada orang keluar dari mall, kisah nyata, bawa kresek banyak sekali, habis belanja buat keluarganya. Mobilnya Masya Allah mewah luar biasa, super lux, paling mahal. Parkir, begitu melihat tukang parkir, alhamdulillah, tukang parkirnya sangat senang nih, karena ini orang kaya, pasti kasih tip yang banyak gitu. Naik di mobilnya, di starter mobil, tidak pakai supir kebetulan, dia nyalain, mobil di depan ada, mobil di belakang ada, gitu. Jadi terhimpit. Tiba-tiba orang ini tuh starter mobilnya diinjak gas dengan sangat keras, mundur ke belakang, nabrak mobil di belakang, hancur total. Tukang parkirnya pun tadi jadi marah, Pak, apa nggak lihat, ngambil marah-marah. Tapi anehnya orang ini gasnya terus kencang, gitu ribut, gitu kan. Maka tukang parkir curiga, dibuka pintu, orang itu sudah meninggal dunia.
Teman-teman sekalian, pernah nggak orang ini berpikir dia akan mati pada saat keluar dari mall? Kalau dia tahu dia tidak bakal keluar ke mall tuh. Di depan mata saya pernah ada orang meninggal di rumah sakit ayah saya. Kebetulan di Makassar beliau punya rumah sakit dan itu di pinggir jalan raya. Sore hari subhanallah ada anak muda. Saya pas lagi di teras lantai 2 rumah ayah saya itu kelihatan jalan raya. Jadi kelihatan orang kejadian ini. Ada anak muda lagi pakai motor, waktu itu motor baru dia jalan. Jadi jalurnya 2 jalur gitu kan. Rupanya motor ini motor itu dari arah sana. Kemudian di sini ada mobil pick up yang pelan jalannya gitu. Ada mobil truk pelan jalannya. Di belakang ini rupanya ada mobil truk pelan, di belakangnya ada mobil pick up. Mobil pick up ini mungkin kena terganggu. Dia bukan ngelewatin dari kiri, dia keluar ke jalur sebelah. Keluar, motor yang tadi lagi kencang, dia tidak sangka tabrak, meninggal di tempat. Jatuh tergeletak, motornya dibawa, dicek di rumah sakit ayah saya di klinik, ternyata sudah meninggal dunia. Saya lihat orang itu subhanallah tergeletak. Ada beberapa produk yang dia bawa di motornya. Lalu saya bertanya, saya muhasabah sendiri. Orang ini pernah berpikir nggak ya waktu keluar rumah tadi akan dia tabrakan, dia akan jatuh? Saya yakin tidak. Kalau dia berpikir dia tidak akan keluar dari rumahnya. Tapi begitulah ajal kalau datang teman-teman sekalian. Kalau datang tidak akan terlambat sesaat atau berkurang sesaat. Harus pahamin, gitu kan? Jadi jangan sampai kita berlebihan. Saya tanya teman-teman, Anda jujur jawab. Kalau seandainya Anda ke dokter, lalu kemudian dokter mengatakan, maaf Pak, Bu, umurnya tinggal 2 minggu menurut ilmu medis. Ini ada penyakit parah, tinggal 2 minggu, dokter nggak bisa obatin lagi. Kira-kira orang yang seperti ini sudah divonis sama dokter akan mati 2 minggu lagi. Nggak ada lagi, sudah kankernya, sudah tumor segala macam di tubuhnya, sudah segala macam penyakit. Nggak bisa lagi hidup orang ini. Kemudian ada orang datang, temannya bilang, itu si fulan, ceritain kamu. Kira-kira dia masih mau ribut berkelahi? Itu orang tuh mau mengambil hakmu, masih mau mengebut lagi? Sudah semua? Enggak, sudah nggak mau tahu. Ini 2 minggu lagi mati. Semestinya teman-teman tidak usah tunggu vonis dokternya. Siapa yang bisa jamin sekarang di masjid ini teman-teman ada dari tembok ini tiba-tiba malaikat maut, saya lihat antum tidak lihat, roh saya tinggal dikenang. Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Dan Anda juga bisa begitu setiap saat. Bagaimana orang bisa tenang nih dalam kemaksiatan kepada Allah sementara setiap saat malaikat maut bisa datang jemput dia dan ada hisab semuanya. Ini bahaya sekali. Baik, saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian di masjid yang besar. Masya Allah mungkin seperti ini malah lebih besar. Lantai 2 juga seperti ini dan penuh. Di lantai 2 itu ada banyak ibu-ibu akhwatnya. Saya bicara masalah kematian selama 2 jam materi lengkap. Kemudian setelah itu sebelumnya saya bilang sama panitia tolong supaya lebih hidup suasananya, siapkan kebutuhan jenazah. Meja, kain kafan, sama menyan-menyannya semua. Kemudian di sebelah masjid buatin liang lahat. Baik Ustaz, dibuatlah. Selesai saya ceramah 2 jam, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Anda 5 menit coba menjadi jenazah. Ada yang mau? Sempat ada yang angkat tangan depan saya. Kebetulan teman kita ini, saudara kita tukang batu. Adiknya dia kembar anak SMA sering ikut pengajian saya gitu. Dia hadir juga. Dia bilang saya Ustaz. Baik silahkan. Pak saya minta tolong satu hal ya. Kalau Bapak naik nanti di atas meja ini dibungkus dengan kain kafan oleh panitia, tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah mati dan dengarkan apa yang saya ucapkan. Baik Ustaz. Baik. Saya juga bilang sama panitia di atas masjid waktu itu ibu-ibu, silakan kalau ibu mau coba panitia tolong bantu. Saya sudah pandu waktu sebelum pengajian. Ringkasnya adalah dia naik. Subhanallah begitu dia naik, Bapak Ibu sekalian, orang ini naik di atas meja, begitu tutup matanya dan ditempelin kain kafan di pipinya. Ini kain kafan asli kita beli. Ditempel di pipinya langsung dia nangis. Nangis dia, terisak-isak. Lalu kemudian panitia taruh tangannya di dadanya harus dibungkus gitu kan. Lalu saya bilang, Pak, coba renungin sekarang Anda sudah mati dan hiruk-pikuk di masjid ini ada orang nangis. Kebetulan adiknya dia yang kembar ini murid saya duduk di sebelah kiri kanannya dan membayangkan benar kakaknya meninggal. Mereka betul-betul menangis gitu. Ada jemaah-jemaah juga yang lain pada nangis. Hanya saya bilang hiruk-pikuk masjid ini yang sedang menangis, ada yang sedang ngobrol, ini anggap di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia. Dan Anda tidak bisa protes. Gak bisa bilang saya tidak mau, jangan ribut, gak bisa lagi. Udah. Panitia pun menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, kita nggak bisa protes taruh di dada. Dibungkus dengan kain kafan pun nggak bisa. Baik, Pak, bayangkan semua peluang amal saleh yang semestinya Anda bisa kerjakan, sholat malam, sedekah bakti dengan orang tua, baca Quran, sholat berjamaah, yang Anda sia-siakan dan Anda menyesal kenapa tidak kerjakan sekarang. Dan bayangkan semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Kesempatan zina, berzina, kesempatan dusta-dusta, kesempatan riba-riba semua dikerjakan. Dan Anda tidak sempat taubat dan Allah akan hukum Anda sekarang.
Itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak karang-karang, dia sampai nangis-nangis bapak ini. Terus dia nangis. Lalu saya bilang, tolong panitia datangkan geranda jenazah. Datangkan. Baik Pak, sebentar lagi kami akan angkat badan Anda di geranda ini dan kami akan bawa Anda ke liang lahat sebelah masjid. Diangkatlah dia. Saya bilang, Pak, renungin, resapi tubuh Anda kesentuh dengan geranda ini. Ditutuplah lalu dipikul. Lalu saya pandu pakai mic, saya bilang, Pak, inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami. Terus sesalin perbuatan-perbuatan dosa Anda pernah lakukan, peluang-peluang ibadah Anda sia-siakan. Sampai tiba di luar masjid, saya turun ke liang lahat, saya buatin sendiri tanah, kemudian saya buatin gubernur, lalu diturunkan dia. Setelah diturunkan, saya suruh tutup matanya, kemudian ditutup dengan kain. Saya keluar, lalu saya pakai mic, saya bilang, Pak, buka matanya. Inilah rumah Anda sekarang. Walaupun rumah Anda 1000 kali 1000 meter di dunia, kembali ke 1 kali 2 meter. Ini tempat Anda sekarang. Dan sebentar lagi malaikat akan datang menanyakan kepada Anda pertanyaan-pertanyaan yang Anda sudah tahu. Selesai. Berapa mungkin sekitar hitungan detik. Ini semua proses kurang dari 5 menit teman-teman sekalian. Lalu saya bilang, buka. Dibuka kain tersebut. Lalu saya bilang, teman panitia bantu bapak ini keluar. Keluar dia. Waktu dia keluar dari kuburan liang lahat itu teman-teman, sempoyongan. Kayak orang yang sudah pusing gitu. Keluar. Kemudian saya bawa ke masjid. Saya pegang tangannya masuk ke masjid. Duduk. Lalu saya kasih mic. Pak, tolong ceritakan pengalamannya kepada jemaah jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic, gemetaran. Ustaz, saya tobat, saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini. Ini dia lupainnya dari ribuan jemaah depannya nih. Dia nangis-nangis, sebutin semua kesalahannya. Semua pada banyak ikut nangis. Dia kayak orang ketakutan betul, gitu kan? Baik, selesai. Saya panggil siapa lagi yang mau coba? 2, 3, 4 orang. Rata-rata semua begitu keadaannya, gitu kan? Alhamdulillah mereka sadar seketika pada saat itu. Lalu kemudian saya bilang penutupan. Ada bahkan ibu-ibu yang coba di atas pingsan, ibu itu. Kita bukan nakut-nakutin, tapi memang saya praktekin. Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup acara saya bilang pada saat itu, bahwasanya ini hanya praktek jadi jenazah. Tapi ini ya akan datang satu waktu Anda dibungkus kain kafan tidak bisa kembali lagi. Sekarang masih bisa kembali beramal soleh. Dan ini pernah diperingatkan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ngantar jenazah diikuti oleh seseorang. Lalu Hasan Basri tanya, wahai fulan, kalau seandainya jenazah ini tiba-tiba hidup sekarang, apa yang dia kerjakan? Kata orang ini, tentu dia akan sholat, dia akan puasa, dia akan ngaji, dia akan kerjakan ibadah-ibadah. Kata Hasan Basri, kenapa? Dia bilang karena dia sudah mati, dia tahu nilainya ibadah itu. Kata Hasan Basri, yang kau ucapkan benar, tapi yang di depan matamu ini tidak bisa hidup lagi. Kamu sekarang masih hidup, kerjakan seperti dia kalau dia hidup. Jangan tunggu itu, gitu kan? Ingat teman-teman, pujian teman, ancaman teman, atau orang sekitar kita hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, sepanjang lidahnya demi Allah. Mau apa itu? Apa yang mau direbut? Orang-orang setengah mati sholat malam sejam 2 jam, besok ceritain ke orang hanya butuh pujian sepanjang lidah dia. Untuk apa? Teman-teman yang suka riak nih, saya ajarin caranya gampang. Ada caranya gampang. Kalau Anda besok pagi mau cerita kepada teman-teman Anda di kantor atau tempat, saya tadi malam sholat malam, gak usah tunggu besok pagi setengah mati, ngantuk-ngantuk nanti malam bangun. Jam 2 malam sebentar datangin rumah teman yang jadi target, ketok pintunya, ini saya mau sholat, lihat ya. Selesai, gitu kan. Untuk apa nunggu besok setengah mati, gitu kan. Gak ada gunanya riak, pujian orang sepanjang lidahnya, jangan, gitu kan. Gak ada gunanya. Jadi teman-teman sekalian sadarilah mati akan datang dan jadilah seperti Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu ditanya, "Ma ra'yuka bil maut?" Apa pendapat Anda dengan kematian? Kata beliau, "Marhaban bil maut." Selamat datang kematian. Apa yang saya mau takutin? Apa yang dia mau takutin kalau selama hidupnya dari bangun tidur sampai tidur semua ketaatan? Pastilah terbalik, orang rindu, gitu kan? Orang mukmin itu rindu. Waktu terjadi perang Yarmuk tahun 14 Hijriah. Waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan di situ di dalam pasukan ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah satu yang dijamin masuk surga. Teman-teman bisa nonton serialnya di website di www.khalidbasalama.com, ada serial sahabat. Saya ceritakan di situ ceritanya. Jadi kata Sa'id bin Zaid, waktu kami berhadapan dengan pasukan Bizantium, Romawi, Nasrani ini, mereka jumlahnya 120.000 orang, dipimpin oleh pendeta-pendeta dengan salib-salib yang besar dari emas. Lalu mereka memukul pedang-pedang mereka di perisai mereka sambil melantunkan yel-yel mereka sehingga membuat kami pun sempat nyali kami ciut, gitu kata Sa'id bin Zaid. Lalu subhanallah datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah, pimpinan perang yang lain, mengatakan, ya muslimin beginilah, begitulah, semangatlah, pahala jihad disampaikan.
Lalu tiba-tiba ada satu orang yang membakar semangat kami. Satu orang, dia datang mengatakan, wahai Abu Ubaidah, pimpinannya, wahai Abu Ubaidah, saya sekarang sudah tidak sabar, mau mati syahid, saya mau masuk sekarang ke sana. Gitu kan? Ada pesanmu untuk Rasulullah SAW? Ada pesan tidak untuk Nabi? Saya sudah tahu saya akan mati nih. Kata Abu Ubaidah, sampaikan salam kami dan kami memperjuangkan agamanya. Orang itu pun masuk ke musuh sendirian, menembus musuh tersebut sampai mati syahid. Kata Sa'id ibn Zaid, suatu saya lihat semangatnya orang tersebut dan tahu yakin dengan janji Allah benar, maka saya loncat dari kuda saya lalu saya tunduk, kemudian saya membaca Allahu Akbar lalu saya menyerang musuh. Semenjak itu rasa takut saya hilang dan akhirnya kami memenangkan peperangan. Jadi memang teman-teman sekalian, mati itu akan dilaluin dan memang mati sebuah pintu, kita harus laluin. Tanpa mati tidak bisa. Tapi orang beriman tahu mati itu justru kebahagiaan buat dia, karena semua yang bertahun-tahun dia kerjakan dia akan panen di sana. Semua kehidupan abadi ada di sana, maka dia rindu dengan mati. Tidak perlu takut, gitu kan? Toh akan datang. Jadi harusnya difahami masalah-masalah seperti ini. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan sebuah kisah yang kita rangkumkan insya Allah tentang masalah orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya banyak sekali manfaat. Kisah ini teman-teman sekalian, kalau sudah ada yang pernah dengar, anggap insya Allah review ilmu. Kalau ada yang belum dengar, anggap insya Allah tambahan iman, gitu kan? Kisah ini saya berikan nama dengan kisah sebuah terong. Ada seorang anak muda di Damaskus, di ibu kota Syria, di zaman tabi'in dulu, pernah datang ke sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini zaman tabi'in ada. Ada seorang tabi'in masyhur di situ tinggal, jadi imam juga jadi alim, mengajar tiap hari. Anak muda ini datang lalu berkata, wahai imam kalau kita kiai, wahai imam, saya datang dari luar Damaskus, ya miskin, tidak punya apa-apa, tapi saya mau belajar agama. Boleh nggak saya numpang tinggal di masjid bersama anda? Saya bantu-bantu lalu saya hidup bersama anda, maksudnya makan minum bersama anda. Kata ya syekh itu, silahkan, nggak masalah. Tapi harus sabar, ya ikutin kehidupan saya, apa yang saya makan kau makan, apa yang saya minum kau minum. Kata anak muda ini, baiklah. Anak muda ini cerita, dia bilang setelah 3 bulan saya tinggal dengan syekh saya, ternyata syekh saya ini orangnya sangat zuhud, luar biasa. Ada makanan makan, tidak ada makanan puasa. Dan hari ini sudah 3 hari kami puasa. Sahur dengan sebutir kurma segelas air, buka puasa juga begitu. Tapi ini sudah hari ketiga, syekh saya masih kuat, saya sudah tidak kuat lagi, dia bilang. Saking tidak kuatnya saya bungkukkan punggung saya, menekan perut saya supaya lapar saya hilang. Dalam keadaan begitu, syaitan datang menggacaukan pikiran saya sambil berkata, wahai anak muda, di benak saya terlintas, sekarang sudah halal buat kau mencuri makanan. Kalau kau tidak curi makanan, kau mau makan dari mana? Akan mati kelaparan. Minta sama gurumu nggak punya. Minta-minta sama orang, gurumu larang, minta-minta sama orang. Sekarang kau curi makanan sepotong roti, yang penting tidak mati kelaparan. Dia bilang dalam kondisi saya berkecamuk pikiran syaitan begitu, saya berpikir mencuri makanan di rumah di sebelah masjid. Zaman dulu teman-teman sekalian, dinding masjid tidak seperti kita sekarang ada tembok. Jadi zaman dulu tuh bisa dari tanah liat, atau kalau mau kuat, batang kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin, lalu didempet-dempetin. Jadi dinding yang kuat. Dan rumah orang sama masjid berdempetan dindingnya. Dia naiklah dinding masjid, dari belakang masjid dia naik mau mencuri makanan. Di rumah yang pertama dia mau masuk mencuri di sebelah masjid, itu dia lihat ada 3 perempuan yang tidak tutup auratnya, lagi nunun kulit domba. Dia alihkan pandangannya karena dia tahu yang bukan mahramnya haram untuk melihatnya. Dan itu bukan tujuannya, dia ingin cari makanan. Dia pindah ke rumah kedua. Waktu dia pindah ke rumah kedua, dia lihat dari atas rumah karena pakai pelapa-pelapa kurma, jadi kelihatan nggak ada orang, tapi ada bau masakan. Karena laparnya dia turun ke dalam, dia masuk ke dapur, ditemukan ada panci yang lagi dipakai masak dengan kayu bakar. Di dalamnya ada, waktu dia buka, air yang sedang direbus 2 buah terong yang sudah matang. Karena lapar sekali, diambil sama dia terong 1 lalu digigit. Sementara dia kunyah teman-teman sekalian, dia bilang, dia ceritakan nantinya, waktu saya sebentar kunyah dan sangat lapar, saya sudah buru-buru ingin menelannya, tapi tiba-tiba muncul ketakwaan saya pada Allah. Muncul ketakutan saya pada Allah, kepatuhan saya sama Allah. Lalu saya berkata dengan diri saya, subhanallah, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Yang kedua, mencuri, mengambil terong itu. Dan yang ketiga, saya sedang memakan makanan yang haram. 3 dosa sekaligus. Maka dia bilang, tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang haram. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, man taraka sya'ni la abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Lalu saya lempar gumpalan makanan terong itu ke lantai dapur tersebut, lalu saya kembali ke masjid. Dan masih ada pengajian, saya tidak bisa tangkap apa yang sedang dibahas karena laparnya. Waktu bubar pengajian, dia bilang, guru saya duduk di kursinya, saya pun duduk di tiang salah satu masjid. Ada satu orang tua di belakang masjid. Lalu masuklah seorang wanita dari pintu masjid bercadar, berbicara dengan guru saya sambil guru saya menundukkan pandangannya. Setelah itu guru saya mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah saya dan memanggil, kesinilah muridku. Datanglah saya, kata anak muda ini.
Lalu ditanya oleh guru saya, apa kau sudah menikah? Dijawab oleh muridnya, belum. Lalu ditanya 2 kali, apa kau ingin menikah? Dia tidak jawab. Apa kau ingin menikah? Tidak jawab. Sampai 3 kali, apa kau ingin menikah? Dia tidak jawab. Lalu kata anak muda ini, wahai imam, wahai syekh, ya guru saya setelah Allah subhanahu wa ta'ala, hidup saya bergantung pada anda. Apa yang anda makan, saya makan. Apa yang anda minum, saya minum. Sekarang sudah 3 hari kita punya makanan dan minuman, puasa. Dan saya sangat lapar. Kalau saya nikah, saya mau beri makan dari mana istri saya? Lalu kata syekhnya, ini perempuan di sebelah saya yang bercadar, baru selesai masa iddah meninggal suaminya, 4 bulan 10 hari. Dan dia ditinggalkan harta yang cukup, dia masih muda, dia takut fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh, saya anggap kamu cocok. Kamu mau? Dia bilang iya. Tanya perempuan, kamu mau? Dia bilang iya. Syekhnya keluarin kendi dari kamar, dikasihkan jadi mahar, panggil walinya perempuan, panggil 2 saksi, kalimat akad, selesai. Hitungan menit nih. Lalu kata syekhnya, pulanglah ke rumah istrimu. Saatnya sekarang kamu pulang, udah. Nanti kalau mau sholat, mau ibadah, silakan datang ke masjid. Sudah nggak perlu lagi numpang di masjid gitu. Pulanglah dia sama istrinya. Dia ceritain. Dia maksud saya jalan sama istri, saya masih malu-malu, baru nikah. Dan ini kan memang hitungan menit nih. Ya, dia baru tadi kelaparan, tiba-tiba sekarang sudah nikah gitu. Dia bilang saya jalan. Keluar dari masjid, lewat di rumah pertama yang dia tadi manjat mau mencuri, dilewatin sama istrinya. Begitu masuk, tiba di depan pintu rumah kedua yang dia manjat, gitu kan? Istrinya berhenti, buka pintu rumah lalu berkata, masuklah suamiku, ini rumah kita. Rumah yang tadi dia mencuri nih. Maka dia pun bilang, saya masuk ke ruang tamu, saya melihat di atas, ini benar rumah tadi yang saya masuk mencuri. Istrinya bilang, wahai suamiku, tadi saya dengar anda sudah 3 hari nggak makan, mau makan? Dia bilang iya. Istrinya masuk ke dapur, ditemukan apa? Panci terbuka, terong yang sudah digigit. Ini kisah nyata nih. Tiba-tiba perempuan ini bilang, siapa yang makan terong saya? Spontan gitu, teriak gitu kan. Pada saat dia teriak, maka si laki-laki ini mengucapkan kalimat begini. Ini dari saksi bahasan kita. Dia mengatakan, kesinilah istriku. Demi Allah begini ceritanya. Kronologisnya saya manjat, saya turun, saya lapar, saya makan. Dan demi Allah sebelum saya telan, karena saya takut sama Allah, saya lempar ke dapur, ke lantai dapurmu dan belum kering tuh. Gitu kan. Maka perempuan ini mengucapkan kalimat, saya berharap semua muslimah di belakang sana juga punya iman seperti ini. Kata para ulama, ucapan wanita ini perlu diukir dengan ukiran emas, karena menandakan iman yang luar biasa. Kata dia, wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Allah bukan hanya hilangkan laparnya, makanannya dikasih, pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya sekarang jadi milik dia. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar, teman-teman sekalian. Jadi bertakwalah sama Allah, hanya patuh dan tunduk kepadanya. Semua yang baik di mata Allah, semua yang buruk juga di mata Allah SWT. Dan jangan pedulikan urusan dunia ini, jalankan sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Allahu a'lam.